Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk semua. Bapak Ibu, perwakilan perusahaan jasa pertambangan yang terhormat, terima kasih telah hadir untuk mengikuti Technical Meeting Batch 2 terkait kegiatan Indonesian Mining Services Awards. Untuk memulai Technical Meeting ini, sebelumnya mari kita dengarkan sambutan dari Direktur Eksekutif Aspindo Bapak Bambang Cahyono. Terima kasih. Suara saya kedengaran ya. Kedengeran Pak, kedengeran. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua. Eh, Tadi sudah disebutkan ini technical meeting yang kedua. Saya nggak tahu di antara Bapak Ibu sekalian ada yang hadir atau tidak yang pertama, tetapi kembali kita ingin membantu memperjelas untuk persiapan acara pemberian award ke seluruh jasa pertambangan di Indonesia. Untuk itu kita berharap supaya nanti bagi para peserta benar-benar clear, benar-benar jelas untuk pengisiannya sehingga tidak ada kekeliruan yang mungkin cukup fatal sehingga membuat penilaiannya itu menjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Karena tetap kita mengharapkan hasilnya itu harusnya sesuai dengan apa yang sudah dicapai Bapak Ibu sekalian ya, performance dari perusahaan masing-masing, dan itu akan menjadi ukuran bagi ke depan dari semua usaha jasa pertambangan di Indonesia, sehingga kita masing-masing akan bisa menilai seberapa besar kemajuan yang kita dapatkan, karena tetap tujuan utama itu dari acara pemberian award ini untuk masing-masing itu bisa menilai diri sendiri, kemudian kita tahu, oh kita sudah sampai di sini, kedepannya itu apa saja yang bisa kita perbaiki. Sehingga dari seluruh jasa pertambangan di Indonesia, itu bisa diharapkan banyak sekali kemajuan yang didapat, sehingga fokus dari dunia pertambangan itu jangan hanya melihat pemilik tambang saja ya, tetapi juga di jasa pertambangan di mana di situ ada kontraktor, perusahaan rental, kemudian distributor, supplier, vendor-vendor, konsultan, semua yang bergerak di jasa pertambangan itu benar-benar bisa membantu akselerasi atau percepatan dari kemajuan di dunia pertambangan Indonesia. Itu yang kita harapkan. Jadi nanti lebih lanjut akan diperjelas oleh Ibu Esti. Kami berharap secepatnya itu bisa melakukan pengisian pendaftaran dan pengisian pertanyaan itu segera bisa disubmit sehingga hasilnya bisa cepat dilakukan. Karena waktunya terus terang saja tahun ini pun masih mepet lagi karena kepotong lagi bulan puasa, Lebaran, bulan Mei depan juga ini hari liburnya ada 4-5 macam liburan gitu ya. Sehingga eh, waktunya akan terasa makin pendek. Mudah-mudahan apapun yang kita usahakan bisa menghasilkan hasil yang optimal sehingga benar-benar akan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tadi kita sudah mendengarkan sambutan dari Pak Bambang sebagai Direktur Eksekutif Aspindo. Dan sebelum masuk ke agenda technical meeting yang lebih teknis, kita akan terlebih dahulu mengingatkan kembali Bapak Ibu tentang konsep temu tahunan jasa pertambangan
yang di dalamnya terdapat IMS Awards. Baru nanti kita akan masuk ke perkenalan Dewan Pengarah dan Dewan Juri. Lalu untuk kategori kelompok perusahaan ada 15 tahun ini. Kemudian ketentuan umum dan alur proses serta cara berpartisipasi dalam IMS Awards. Dan dalam kesempatan ini juga kami nanti akan membuka sesi tanya jawab sehingga Bapak Ibu nanti dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan baik yang sifatnya umum ataupun apabila perusahaan Bapak Ibu punya pertanyaan yang sudah terkait dengan kategorinya masing-masing. Saya mengingatkan Bapak Ibu bahwa ada halaman khusus di website ttjpaspindo.com terkait penghargaan atau awards ini yang bisa Bapak Ibu cek. Di situ di satu halaman sudah termuat segala sesuatu yang berhubungan dengan awards, termasuk juga formulir-formulir pendaftaran, juga materi PDF untuk sosialisasi ini. Jadi nanti Bapak Ibu apa yang kami sampaikan hari ini dan juga sudah pernah kami sampaikan pada batch pertama bisa di-download PDF-nya di halaman tersebut di website ttjpaspindo.com. Kemudian nanti ketika Bapak Ibu juga melengkapi setelah Bapak Ibu melengkapi formulir ini nanti akan disubmit secara online yang linknya bisa diakses dari halaman tersebut. Mungkin sambil Bapak Ibu juga bisa mengecek ttjpaspindo.com. Silakan Bapak Richard, apakah sudah bisa atau saya gantikan? Baik. Baik. Untuk temu tahunan jasa pertambangan ini Bapak Ibu, ini adalah acara yang digelar oleh Aspindo bekerja sama dengan majalah tambang dan pertama kali digelar pada tahun 2023. Ini merupakan ajang pertemuan para pelaku usaha jasa pertambangan juga pemangku kepentingan terkait untuk bisa saling bertukar informasi mengenai inovasi, tantangan, serta prospek industri pertambangan dan usaha jasa. Untuk tahun ini sendiri, kembali acara akan digelar di Bali pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 22 sampai 23 Mei 2026. Tema yang diangkat tahun ini adalah Accelerating the Mining Ecosystem for Growth and Resilience. Bapak Ibu, untuk agenda acaranya sendiri buat yang waktu tahun-tahun sebelumnya sempat mengikuti, kita formatnya masih sama. Jadi di pagi hari Jumat kita mulai dengan fun bike, lalu setelah makan siang dan sholat Jumat kita akan mengadakan satu sesi conference. Ini tempatnya juga di tempat yang sama dengan tahun lalu, The Stones Hotel Bali. Dan malam harinya ini adalah acara puncak IMS Awards, yaitu acara penganugerahan dalam acara IMS Awards Ceremony dan Dinner. Nah, hari Sabtu, keesokan harinya, kita akan ada acara Fun Golf dan ini juga tempatnya sama dengan tahun lalu di New Kuta Golf, Bali. Bapak Ibu, ini adalah salah satu bagian dari TTJP, yaitu Indonesia Mining Services Awards. Dan sebagai bagian dari TTJP, ini merupakan penganugerahan penghargaan bagi individu dan juga perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor jasa pertambangan Indonesia, baik pemilik IUJP ataupun perusahaan pendukung lainnya yang bukan pemegang IUJP. Untuk penghargaan individual, ini adalah apresiasi khusus bagi seorang tokoh yang berjasa luar biasa bagi industri pertambangan Indonesia, dan ini ditentukan melalui rapat Badan Pengurus Nasional Aspindo. Sementara itu, untuk penghargaan yang diberikan kepada perusahaan, ini meliputi berbagai kategori kelompok bidang usaha jasa. Ada 15 tahun ini sama seperti tahun lalu, 15 kategori bidang usaha jasa. Untuk penghargaan ini kita lakukan dengan sistem pemeringkatan, yaitu peringkat emas, perak, dan perunggu. Konsep penilaian itu didasarkan pada skor hasil irsian, formulir yang Bapak Ibu sampaikan, beserta dokumen-dokumen pendukungnya, dan ini nanti akan dinilai oleh tim asesor.
Lalu kemudian Dewan Juri akan memutuskan hasil akhir melalui rapat pleno. Bapak Richard mungkin akan menyambung untuk tujuan penghargaan ini. Oke, baik, saya lanjutkan. Eh, untuk penghargaan yang diberikan melalui IMS Awards ini, yang pertama, kami hendak memberikan apresiasi kepada perusahaan jasa pertambangan untuk kinerja yang baik dalam mendukung kegiatan di sektor pertambangan. Kemudian, penghargaan ini juga merupakan salah satu cara untuk membantu program Kementerian ESDM dalam pembinaan kepada perusahaan jasa pertambangan di Indonesia. Kalau tadi disampaikan juga oleh Pak Bambang bahwa memang ada aspek pembinaan, jadi diharapkan melalui award ini apa yang menjadi kekurangan dapat terus diperbaiki dan apa yang sudah baik terus-menerus ditingkatkan atau paling tidak dipertahankan. Kemudian yang terakhir, penghargaan ini juga diharapkan dapat menjadi standar untuk peningkatan kualitas layanan dan operasional perusahaan jasa pertambangan, sekaligus juga memberikan inspirasi bagi industri ini untuk bisa terus berkembang dalam menghadapi berbagai tantangan global. Bapak Richard akan menambahkan mungkin? Saya sedikit menambahkan saja, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Esti tadi, tujuan dari penghargaan ini ya kita ingin melakukan apresiasi pada seluruh pelaku usaha jasa pertambangan di Indonesia. Tidak tidak terbatas hanya pada kontraktor saja, tapi kepada seluruh perusahaan jasa pertambangan di Indonesia. Dan yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu, bahwa perusahaan Bapak Ibu ketika mengikuti awarding ini, perusahaan Bapak Ibu tidak akan diadu dengan kompetitor, melainkan perusahaan Anda akan diadu dengan perusahaan Anda sendiri tahun sebelumnya. Kita lihat peningkatannya seperti apa, sehingga masuk ke skala skor mana dan mendapatkan award yang apa. Izin melanjutkan Bu Esti ya. Untuk Dewan Pengarahnya, kita ada Pak Tri sebagai Dirjen Minerba dan Pak Ahmad Syauki sebagai Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba. Oke. Sebentar. Oke, sedangkan Dewan Juri kami ada tiga orang tokoh yang mungkin Bapak Ibu juga sudah pasti kenal ya. Pertama ada Bapak Bambang Setiawan, ada Bapak Irwandi Arif, dan Bapak Witoro Sularno. Untuk kategori kelompok perusahaan IMS Award 2025 yang kita buka untuk periode ini adalah ada 15 kelompok. Mulai dari bidang penyelidikan umum dan eksplorasi, bidang studi kelayakan teknis pertambangan, bidang konstruksi pertambangan, bidang pengangkutan, bidang penambangan, bidang pelendakan, bidang reklamasi dan pasca tambang, bidang keselamatan operasi pertambangan, bidang perlindungan lingkungan pertambangan, bidang sosial pertambangan, bidang penyewaan alat berat dan kendaraan, bidang surveyor, bidang supplier spare part dan bidang supplier spare part, komponen dan consumable goods, bidang after sales dan maintenance dari distributor alat pertambangan, dan yang terakhir bidang penyediaan bahan bakar dan pelumas. Untuk ketentuan umum dalam IMS Award 2025, yang pertama, setiap perusahaan jasa pertambangan hanya boleh berpartisipasi dalam IMS Award dan memilih satu kategori yang menjadi kegiatan utama. Kami yakin, kami tahu bahwa dalam IUJP, Bapak Ibu, tidak hanya satu bidang saja. Tapi dalam IMS Award, kami menyarankan Bapak Ibu untuk memilih bidang yang paling kuat
yang perusahaan Bapak Ibu paling kuat di bidang itu untuk ikut di situ. Yang kedua, baik perusahaan pemegang IUJP maupun perusahaan non-IUJP dapat berpartisipasi. Jadi ini tidak terbatas untuk perusahaan pemilik IUJP saja. Karena ada beberapa, seperti yang kita ketahui dalam industri jasa pertambangan, tidak hanya pemilik IUJP saja, tapi juga perusahaan-perusahaan yang tidak memerlukan IUJP. Yang ketiga, award ini terbuka untuk perusahaan anggota dan juga yang non-anggota Aspindo. Keempat, perusahaan tidak dikenakan biaya apapun untuk dapat berpartisipasi dan dinilai dalam IMS Award. Jadi tidak ada biaya pendaftaran ya Bapak Ibu untuk IMS Award ini. Dan terakhir, perusahaan dapat mengunduh formulir sesuai kategori yang dipilih sebagai acuan pertanyaan dan dokumen yang perlu disiapkan. Setelah seluruh data lengkap, pendaftaran dapat dilakukan dengan mengakses form online dan mengunggah file sesuai ketentuan. Kembali lagi kita ingatkan, jadi nanti pengisian untuk ikut award ini, pengisian form dalam award ini adalah hanya form online yang ada dalam website ttjpaspindo.com. Bukan dari PDF yang Bapak Ibu download lalu Bapak Ibu isi dan kirimkan ke kita, tapi melalui form online pada website ttjpaspindo.com. Entry yang sudah disubmit kita anggap itu adalah jawaban final dari Bapak Ibu. Penilaian dilakukan bukan berdasarkan tiap site, melainkan untuk keseluruhan perusahaan. Jadi kalau Bapak Ibu punya job site apa, di mana, job site di mana, bukan dari job site itu, tapi dari keseluruhan perusahaan. Sebagai satu perusahaan itu. Pemberian skor oleh tim asesor didasarkan pada hasil isian formulir dengan dokumen pendukung sebagai lampirannya. Hasil penilaian oleh tim asesor nanti akan diberikan kepada dewan juri yang nantinya akan diputuskan menjadi hasil akhir. Jadi tahapannya dari hasil yang Bapak Ibu submit, dicek dulu oleh tim asesor, baru diajukan kepada dewan juri dan diputuskan. Penyelenggara, tim asesor, dan dewan juri berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan data dari perusahaan yang berpartisipasi dalam IMS Award. Hasil penjurian bukan berupa pemeringkatan dengan pemenang tunggal, melainkan penghargaan untuk predikat emas, perak, perunggu yang akan langsung diumumkan dalam acara penganugerahan pada TTJP 2026 di Bali. Sebagai gambarannya gini, Bapak. Jangan khawatir posisi emas diambil sama perusahaan lain sehingga perusahaan Bapak Ibu tidak akan dapat emas. Tidak akan seperti itu. Ketika hasil penilaian dan skor Bapak Ibu sesuai untuk predikat emas, jika ada lebih dari satu perusahaan yang skornya lebih dari masuk dalam range emas, maka perusahaan-perusahaan itu akan dapat emas. Begitu juga yang perak, begitu juga yang perunggu. Karena emas tidak hanya untuk satu perusahaan saja dalam kelompok tersebut. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Baik. Pak Richard, mau diserahkan kepada saya atau Pak Richard? Ya, berikutnya untuk alur proses IMS Award untuk detailnya akan disampaikan oleh Ibu Esti. Silakan Ibu Esti. Baik Bapak Ibu, kita sudah berada di awal bulan April
ini masih dalam tahapan sosialisasi, sudah berjalan beberapa minggu. Jadi di tahapan sosialisasi ini sampai dengan awal Mei, kita akan melakukan distribusi form pendaftaran dan penilaian untuk 15 kategori kelompok perusahaan yang tadi sudah disebutkan. Dan kita juga mengadakan online technical meeting. Ini adalah batch kedua. Apabila nanti ada banyak permintaan, maka kami akan buat kembali batch ketiga apabila memang uh, memungkinkan dan dibutuhkan. Tapi apabila Bapak Ibu juga berhalangan untuk ikut langsung dalam online technical meeting, Bapak Ibu nanti bisa membagikan linknya, menyaksikan kembali di kanal YouTube Aspindo, atau mungkin nanti untuk Bapak Ibu beserta tim yang lain yang mungkin masih akan mempelajari begitu, bisa disaksikan rekamannya. Dalam masa sosialisasi ini juga kami masih terus membuka kontak baik melalui email ataupun WA kepada saya. Nanti nomornya ada di website juga. Silahkan, kami akan melakukan sosialisasi dan menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Kemudian nanti pendaftaran dan input data secara online sudah bisa Bapak Ibu mulai kumpulkan sebetulnya dari tanggal 26 Maret yang lalu, sejak technical meeting batch pertama sampai dengan kami tutup pada tanggal 10 Mei. Ada baiknya Bapak Ibu mempersiapkan segala dokumen uh, dengan baik gitu ya, baru disubmit. Tetapi juga jangan terlalu mepet, jangan hari terakhir mengumpulkan, supaya kalau nanti dibutuhkan konfirmasi, kami akan menghubungi narahubung yang dicantumkan untuk kami mintakan mungkin data tambahan atau data revisi apabila memang dibutuhkan konfirmasi berdasarkan penilaian tim asesor ataupun dari Dewan Juri. Demikian, jadi nanti Bapak Ibu akan juga kita jelaskan lebih rinci lagi bagaimana untuk mempersiapkan segala dokumen serta nanti bagaimana mengakses form online-nya. Dan kami perlu ingatkan kenapa tadi ada jeda waktu, sebenarnya ini mudah-mudahan cukup Bapak Ibu, apalagi kalau Bapak Ibu sudah pernah mengikuti di tahun yang lalu, pasti tahun ini juga sudah lebih mudah karena tahun lalu sudah pernah. Nanti pengisian pertanyaan dari form PDF yang Bapak Ibu sudah pegang ini diunggah juga dokumen-dokumennya ke dalam form online. Entry yang Bapak Ibu submit ini kembali kami ingatkan bersifat final. Kemudian nanti mulai dari tanggal 1 Mei sampai dengan 15 Mei, data-data yang Bapak Ibu submit ini sudah mulai akan dinilai oleh tim asesor. Ini seperti yang kami ungkapkan tadi, kerahasiaan data sangat kami jaga. Jadi yang akan dapat mengakses data hanyalah tim asesor dan dewan juri. Kemudian tim asesor ini akan memberikan nilai berdasarkan jawaban dari pertanyaan yang disertai dengan dokumen sebagai bukti pendukung. Nantinya angka-angka ini akan direkapitulasi dan kemudian diserahkan kepada Dewan Juri. Dari tanggal 15 sampai dengan 18 Mei, selama 3 hari, nanti kita akan masuk ke tahapan penjurian. Di sini Dewan Juri akan menerima rekapitulasi penilaian dari tim asesor, lalu kemudian memberikan pertimbangan untuk menentukan predikat emas, perak, ataupun perunggu bagi masing-masing kontestan. Ini akan dilakukan dalam forum rapat pleno bersama tim asesor. Seperti tadi juga sudah diungkapkan Pak Richard bahwa memang penilaian ini berdasarkan range score dan pertimbangan dewan juri sehingga bisa masuk apakah tingkatan emas, tingkatan perak ataupun tingkatan perunggu. Apabila memang nilainya tidak mencukupi, maka kami juga tetap akan memberikan apresiasi untuk Bapak Ibu yang sudah bersedia untuk dinilai, dengan harapan di waktu-waktu yang akan datang dapat meningkatkan kembali sehingga nantinya di tahun yang akan datang bisa mendapatkan penghargaan. Untuk penghargaannya sendiri nanti akan langsung diumumkan pada saat TTJP 2026 di tanggal 22 Mei pada saat awarding dinner.
Jadi nanti kami akan mengirimkan undangan RSVP untuk dikonfirmasi untuk direksi perusahaan yang menjadi kandidat penerima IMS Awards supaya direksi mewakili perusahaan bisa hadir dalam acara penganugerahan di Bali. Dan pengumumannya ini nanti akan disampaikan langsung pada saat penyerahan awards. Jadi memang amplopnya akan kami buka pada hari H, pada malam hari tersebut. Nah, kemudian kita akan membahas bagaimana cara berpartisipasi dalam IMS Awards ini. Yang pertama, Bapak Ibu nanti bisa memilih salah satu dari 15 kategori sesuai kelompok bidang. Silahkan kalau misalnya masih ada yang bingung nanti menentukan bagaimana saya ada di bidang berapa, boleh ditanyakan. Kalau memang belum ada bidangnya, kami mohon maaf tahun ini kami belum bisa membuka kategori baru, tapi kami memang sudah menyiapkan ada kategori-kategori lainnya karena perkembangan industri jasa pertambangan memang demikian pesatnya dan kami mencoba mengakomodasikan kebutuhan juga untuk bisa menilai kategori-kategori lain di luar 15 kategori yang sudah ada. Kemudian nanti kalau Bapak Ibu mengakses tadi ttjpaspindo.com /penghargaan nanti tepatnya atau awards, ini Bapak Ibu bisa mengunduh formulir sesuai dengan kelompok kategori yang dipilih. Setelah ada PDF-nya, berdasarkan formulir tersebut, Bapak Ibu bisa mempelajari untuk mempersiapkan seluruh data pendukung sesuai dengan pertanyaan. Kemudian nanti disiapkan juga lampiran data pendukung untuk masing-masing item pertanyaan yang dikompilasikan dalam satu dokumen PDF, kemudian dikonversi dari bentuk PowerPoint ini menjadi PDF. Untuk penamaan filenya, kami juga sudah membuat aturan untuk lampiran file yang diunggah itu adalah dinamakan dengan cara menyebutkan nama perusahaan tanpa menyebut PT. Misalkan kalau majalah tambang itu PT-nya adalah PT Media Bakti Tambang, maka nama perusahaannya adalah Media Bakti Tambang. Lalu underscore, nanti ada pertanyaan umum atau khusus. Kemudian huruf dari pertanyaan tersebut dan nomor pertanyaan. Misalkan tadi untuk pertanyaan umum A1 untuk majalah tambang nanti akan disebut sebagai Media Bakti Tambang umum A1.pdf. Namanya, nama filenya yang diunggah adalah seperti itu. File lampiran bisa berisi penjelasan ringkas maksimal 500 kata, kemudian dilengkapi oleh foto, scan dokumen, tabel, atau grafik yang terkait untuk mendukung jawaban Bapak Ibu atas pertanyaan yang diajukan. Kemudian setelah Bapak Ibu mempersiapkan, sebelum mengakses form pendaftaran secara online, pastikan lagi bahwa semuanya sudah lengkap dan sesuai. Kami hendak mengingatkan Bapak Ibu, memang di formulir ada satu orang yang menjadi narahubung atau memang contact person gitu ya, penanggung jawab. Akan tetapi kami perlu ingatkan bahwa bukan berarti Bapak Ibu yang menjadi penanggung jawab atau narahubung ini harus mengerjakan semuanya sendiri, tapi berdasarkan pengalaman kami memang ini harus dilakukan secara bekerja sama dengan bagian atau divisi-divisi yang terkait. Misalkan kalau Bapak Ibu butuh data-data terkait keselamatan bisa hubungin Departemen HSE, atau kalau ditanyakan tentang pajak Bapak Ibu bisa mencari datanya di perusahaan lewat divisi pajak. Kemudian setelah Bapak Ibu melakukan em, melakukan pengecekan data sudah lengkap, silahkan akses halaman form pendaftaran online melalui situs web tadi lagi, ttjpaspindo.com/penghargaan. Dan di sini nanti diisi data-data terkait perusahaan dan kontak person. Itu untuk halaman pertama. Untuk formnya sendiri kami buat dalam bentuk Google Form dengan harapan Bapak Ibu sudah familiar dengan interface-nya, jadi tidak ada kesulitan untuk mengisinya. Kemudian nanti halaman selanjutnya adalah halaman pertanyaan yang bersifat umum. Di sini semua pertanyaan, kalau Bapak Ibu sudah download PDF-nya,
ini adalah pertanyaannya berbentuk pilihan ganda, ya tidak, atau memang range angka A, B, C seperti itu. Kemudian dari pertanyaan yang berbentuk pilihan ganda ini tentunya Bapak Ibu perlu memperkuat jawabannya dengan melengkapi uh, bukti pendukung. Ini adalah unggahan file PDF yang tadi sudah disiapkan. Pastikan bahwa pertanyaan dan file yang diunggah sudah sesuai. Jadi pertanyaan A1 filenya memang file PDF-nya A1. Kemudian setelah diperiksa dan dipastikan kembali semua pertanyaan baik umum dan pertanyaan khusus. Pertanyaan khusus ini artinya spesifik untuk masing-masing kategori. Ketika sudah semua dijawab dan dilengkapi dengan unggahan file PDF, ini Bapak Ibu baru klik submit untuk mengumpulkan dan secara resmi mendaftar untuk berpartisipasi dan dinilai dalam IMS Awards. Nanti akan dikirimkan konfirmasi pendaftaran setelah tampil di layar dan ini dikirimkan ke alamat email kontak person yang didaftarkan. Ini Bapak Ibu tadi 15 kategori. Apabila sudah dipilih, uh, nanti bisa di-download di sini halaman ttjp aspindo.com. Di bagian awards Bapak Ibu klik untuk mengunduh formulir sesuai dengan kategori yang dipilih. Kemudian ini tadi kita ulas satu persatu langkahnya. Formulirnya bentuknya seperti ini. Ini kebetulan yang menjadi contoh PDF adalah PDF kelompok 1 untuk bidang penyelidikan umum dan eksplorasi. Ada data-data umum, kemudian penilaian umum, ada pertanyaan-pertanyaan ABC A1, 2, 3. Kemudian nanti ada penilaian khusus untuk masing-masing kelompok yang pertanyaannya berbeda-beda. Kemudian ini Bapak Ibu download dan disiapkan tadi. Silahkan menghubungi divisi atau departemen terkait di perusahaan untuk bisa membantu Bapak Ibu memberikan data pendukung yang valid atau yang memang sesuai dengan uh, sesuai dengan standar atau kebijakan perusahaan. Ini contoh untuk lampirannya Bapak Ibu. Di sini setiap pertanyaan harus disertakan lampiran data pendukung dengan dokumen seperti ini. Jadi dibuat dalam PowerPoint, nanti dikonversi, disimpan dalam bentuk dokumen PDF. Jadi satu pertanyaan ada satu dokumen. Hanya ada satu dokumen. Ini bisa halamannya bisa bebas Bapak Ibu, bisa lebih dari satu halaman, bisa dua halaman. Ini kami mencontohkan untuk pertanyaan umum A1. Artinya untuk semua kategori ditanyakan mengenai perizinan. Kembali kami contohkan ini milik PT Media Bakti Tambang. Tapi jangan khawatir, PT Media Bakti Tambang tidak ikut berkompetisi. Ini contohnya bahwa Media Bakti Tambang ini bukan merupakan pemegang IUJP, maka izin yang dimiliki adalah berupa izin usaha berbasis risiko. Di sini ada NIB-nya atau nomornya, kemudian namanya juga sesuai, lalu ada penerbitan tanggalnya, yang jelas ini belum atau memang tidak ada kadaluarsanya, karena ini juga perlu diperhatikan untuk perizinan masih berlaku. Jadi ditunjukkan segala apa segala yang ditanyakan ini sudah sesuai. Nah, kemudian ini juga disebutkan siapa yang menerbitkan karena memang tadi disebutkan bahwa tidak termasuk usaha inti, usaha jasa pertambangan inti sehingga tidak diharuskan memiliki IUJP. Secara kata-kata dijelaskan, kemudian ada gambar yang dilampirkan di sini adalah memang dokumen NIB-nya. Pada halaman oke. Nah, nanti di sini ada halaman keduanya. Halaman keduanya ini terkait dengan nomor KBLI-nya. Jadi bahwa membuktikan bahwa apa yang disebutkan skop usahanya sesuai dengan perizinannya. Oke. Di sini setelah Bapak Ibu siapkan dalam bentuk PowerPoint, disimpannya atau di save-nya sebagai PDF dengan penamaan seperti tadi, nama perusahaan tanpa menyebut PT, untuk pertanyaan umum atau khusus dengan huruf dan nomor pertanyaan. Tadi contohnya adalah pertanyaan umum A1 sehingga nama filenya adalah media bakti tambang underscore umum underscore A underscore 1 dot PDF. Nah, ini tadi filenya
yang berisi maksimal 500 kata seperti tadi saya ungkapkan untuk pertanyaan umum A1 tadi. Dalam kasus ini contohnya disajikan 2 halaman PDF. Jadi di 2 halaman PDF ini, satu file PDF berisi 2 halaman, yang halaman kedua tadi ditunjukkan bahwa memang apa namanya memenuhi perizinan yang berlaku. Jadi menjawab pertanyaan secara utuh dan lengkap. Di halaman keduanya Bapak Ibu yang tadi saya sudah contohkan bahwa ada kode berusaha, ini juga penting Bapak Ibu berdasarkan pengalaman kemarin bahwa untuk IUJP skop usaha dengan jasa yang diberikan memang harus sesuai. Jadi jangan sampai melakukan memberikan jasa yang tidak sesuai dengan izinnya atau memang ada izinnya tapi mungkin tidak dikerjakan seperti itu. Dan disimpulkan di sini bahwa perizinan yang dimiliki dan masih berlaku sudah sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan. Jadi ada kata-katanya yang menjawab pertanyaan, kemudian juga ada bukti dokumennya. Setelah itu langkah-langkahnya untuk pengecekan kembali Bapak Ibu bisa Bapak Ibu uh, berikan tanda centang mungkin nanti di setiap pertanyaan untuk eh, jawaban yang sudah Bapak Ibu siapkan dan lampirannya. Karena memang mungkin Bapak Ibu harus menunggu atau meminta bantuan atau meminta dokumen dari divisi lain. Nah, oh ya, tadi saya juga mohon maaf, ini desain, kami tidak menentukan desain, desain dibebaskan, hanya kontennya yang ditentukan batas maksimal 500 kata dan juga dilengkapi dengan gambar terkait formatnya PDF. Seperti itu. Kalau desain kami bebaskan, terserah Bapak Ibu mau mengatur tata letak atau warna, memberikan logo juga terserah. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa mengakses langsung di ttjpaspindo.com/penghargaan. Di paling bawah ada tombol untuk submit pendaftaran dan data-data pendukung. Silahkan Bapak Ibu klik, nanti akan terbuka G-form. Di sini halaman pertama adalah yang terkait perusahaan serta kontak person. Kemudian nanti halaman kedua terkait dengan pertanyaan penilaian umum. Halaman ketiga terkait penilaian khusus. Di sini kembali lagi pertanyaannya berbentuk pilihan ganda. Yang kita contohkan tadi A1 adalah apakah perusahaan memiliki izin yang berlaku dari instansi terkait untuk memberikan pelayanan jasa yang sesuai? Ada. Nanti Bapak Ibu bisa pilih ada, lalu Bapak Ibu lampirkan bukti penjelasannya, file yang sudah disiapkan tadi, PDF-nya. Selain tadi 500 kata batasnya disertai dengan grafis yang terkait, ini juga untuk size-nya dibatasi 100 megabyte per file. Jadi untuk setiap pertanyaan ada satu file PDF yang size maksimalnya adalah 100 megabyte. Kemudian Bapak Ibu setelah masuk ke halaman keempat dari formulir ini kami minta Bapak Ibu untuk memastikan kembali bahwa semua pertanyaan sudah dijawab, baik yang pertanyaan umum maupun untuk penilaian khusus, dan file PDF yang disertakan sudah sesuai. Setelah itu Bapak Ibu bisa klik submit untuk bisa mengumpulkan. Nanti setelah Bapak Ibu klik submit tentunya akan ada konfirmasi selain yang ditampilkan di layar juga akan dikirimkan ke alamat email kontak person yang didaftarkan. Seperti ini. Dan apabila sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab, apabila Bapak Ibu ada pertanyaan baik yang sifatnya umum maupun jika Bapak Ibu sudah membuka form PDF-nya, lalu ada yang pertanyaan khusus untuk yang spesifik terkait kasus perusahaan Bapak Ibu, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Ada Bapak Richard, ada juga Pak Bambang nanti yang bisa membantu juga untuk menjawab pertanyaannya. Silahkan. Dari kolom chat mungkin boleh atau bisa raise hand Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan. Oke,
Bapak Aditya, silahkan. Ya, baik. Terima kasih Bu Esti. Perkenalkan saya Aditya dari PT Putra Prakasa Abadi. Izin bertanya Bu terkait dengan form pendaftaran. Berarti di sini ada, Mm-mm. kalau saya cek dari websitenya, itu Mm-mm. ada dua form pendaftaran ya Bu. Ya, ini yang pertama pendaftaran data, dan yang Mm-mm. kedua ada bagian daftar terkait dengan temu jasa pertambangan Mm-mm. gitu. Oke, Temu tahunan jasa baik. pertambangan 2026. Nah, untuk Mm-mm. yang pendaftaran peserta pertahunan jasa pertambangan 2026, apa wajib diisi juga atau bagaimana, Bu? Terima kasih. Baik, tadi di awal juga mungkin sudah dijelaskan bahwa IMS Awards ini adalah bagian dari temu tahunan jasa pertambangan atau TTJP. Jadi untuk TTJP sendiri ini adalah acara yang melibatkan individu-individu atau memang uh, orang yang mewakili delegasi sebagai delegasi perusahaan. Ini adalah yang dimaksudkan dengan pendaftaran acara TTJP. Ada 2 hari. Hari pertama tadi mungkin bisa saya share lagi tadi agendanya. Untuk hari pertama itu ada beberapa agenda tadi. Yang pertama untuk pagi itu kita mulai dengan fun bike, kemudian ada satu sesi conference, kemudian juga ada uh, sebagai acara puncaknya adalah acara maaf, untuk acara penganugerahan awards-nya sendiri. Oke, oke. Nah, eh, jadi ini yang didaftarkan adalah orangnya. Kemudian nanti di hari kedua juga ada acara golf. Ini juga per orang pendaftarannya ini dibuka untuk TTJP yang kita sebut dengan pendaftaran TTJP adalah untuk mengikuti acara ini. Khusus untuk direksi, kami akan mengirimkan undangan direksi yang kandidat penerima awards nanti. Jadi di luar delegasi yang hadir mendaftarkan diri di acara TTJP, kami akan mengundang direksinya. Nanti beliau yang akan naik panggung dipanggil apabila memenangkan atau mendapatkan penghargaan akan dipanggil. Dan ini kami berikan undangan uh, dengan RSVP sehingga harus dikonfirmasi siapa yang akan hadir. Dan ini untuk undangan hanya kami berikan undangan untuk hadir di acara TTJP, akan tetapi transportasi dan akomodasi ditanggung oleh perusahaan masing-masing. Kalau untuk acara ini adalah berbayar gitu ya sebagai delegasi ikut TTJP, tetapi untuk penilaian IMS Awards sendiri kembali kami ingatkan bahwa tidak dikenakan biaya apapun. Ini tadi mana ya? Baik, Oke, terima tidak kasih, Bu dikenakan. Esti. Iya. Ada yang perlu ditambahkan mungkin Pak Richard? Ada batas, mungkin Pak Richard bisa jelaskan apakah ada batas jumlah delegasi yang ikut, yang boleh ikut TTJP? Eh, untuk delegasi yang Ya. mengikuti acara TTJP tidak kita batasi, tapi diharapkan melakukan pendaftaran maksimal itu seminggu sebelum acaranya, karena ketersediaan kursinya terbatas. Silahkan apabila ada pertanyaan lain. Oke, ada pertanyaan di kolom chat dari Ibu Rahma Azara dari Triatra. Ini untuk kelompok 13 dalam poin penilaian umum kesesuaian kompetensi teknis dan pengembangan kompetensi teknis tenaga kerja. Dalam hal ini apakah termasuk bisnis manajemen atau operasional dan teknis? Karena memang di sini kompetensi teknis, Bapak Ibu ini memang yang ditanyakan adalah sesuai dengan bidangnya, bidang ke-13 ini katakanlah kalau memang dia adalah teknisi alat berat gitu ya, berarti memiliki pelatihan alat berat yang terkait, kemudian selain ada pelatihan, ada juga sertifikasinya. Untuk operator mungkin nanti akan berbeda.
bisa dijelaskan bagaimana memberikan pelatihan kepada operator, lalu juga sertifikasi terhadap operator. Di luar itu mungkin masing-masing perusahaan memiliki bidang teknis yang berbeda gitu yang terkait kompetensi. Uh, Mungkin di bidang maintenance itu sendiri bisa ada berbagai keahlian, katakanlah electrical atau mungkin nanti juga ada mechanical. Itu masing-masing perusahaan silahkan untuk menyajikan data sesuai dengan apa yang keadaan real di perusahaan. Pak Bambang atau Pak Richard ada yang menambahkan? Silakan Richard Bapak mungkin. Richard? 13 itu adalah supplier spare parts, komponen, dan consumable goods, Bapak Ibu. Iya. Kalau memang ada divisi manufaktur, katakanlah bisa juga disebutkan apa namanya pelatihan atau sertifikasi dari tenaga-tenaga kerja yang dipekerjakan di lini manufacturingnya. Apakah bisa menjawab Ibu Rahma atau ada pertanyaan lain? Oke, baik. Ada lagi pertanyaan lain? Silahkan Bapak Ibu. Atau mungkin belum sempat mempelajari dokumennya. Jadi nanti apabila sudah menemukan pertanyaan yang sekiranya agak bingung atau kondisi perusahaan masing-masing memang berbeda, nanti bisa ditanyakan kembali. Silahkan Bapak Fikri dari BSS. Izin Bu Esti, saya Fitri dari BSS. Izin terkait perubahan dokumen mengenai poin kepatuhan pajak untuk negara untuk item SKF atau surat keterangan fiskal itu terhadap tahun 2025 ya. Kenapa? Dari tahun 2020 ini datanya semua adalah tahun 2025. Kami sadar bahwa mungkin perpajakan ini kan batas akhirnya Maret ya. Dan beberapa tahun belakangan ini memang uh, khususnya 2 tahun belakangan ini seringkali ada keterlambatan yang dikarenakan kendala teknis. Katakanlah Cortex tahun lalu itu juga menjadi satu kendala tersendiri. Bapak Ibu, ini SKF yang sudah diterbitkan. Ini mudah-mudahan semua lancar, tapi apabila memang ada terkendala pelaporannya terkait sistem, Bapak Ibu bisa menjawab memang belum diterbitkan SKF-nya untuk tahun 2020 eh, ya pelaporan tahun ini apabila belum eh, pelaporan pajak tahun lalu ya berarti 2025 apabila memang belum diterima dan belum diterbitkan SKF-nya, Bapak Ibu bisa memberikan penjelasan ketika sudah melakukan kewajiban Bapak Ibu, ditunjukkan buktinya, misalkan apa yang sudah disetorkan, tidak usah jumlahnya kami tidak perlu tahu, dalam arti Bapak Ibu bisa redacted dokumen-dokumennya yang memang sifatnya konfidensial dan tidak esensial untuk menjawab pertanyaan, tapi Bapak Ibu bisa membuktikan bahwa kewajiban membayar pajak itu sudah dilakukan tepat waktu, hanya mungkin kendala teknis itu yang menyebabkan SKF-nya belum keluar. Karena esensi pertanyaan tersebut adalah untuk membuktikan kepatuhan pajak, kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajak kepada negara. Ada yang bisa tambahkan mungkin Pak Richard atau Pak Bambang? Ya, tadi singgung terutama Bu Esti nyinggung pajak ya Cortex ini. Ya, saya juga termasuk awam Cortex ini, tetapi kan kita sudah dengar pengumuman pemerintah bahwa ada toleransi sampai dengan 30 April ya. Kalau pengisian sekarang artinya belum selesai gitu ya, ya. Tetapi tadi sudah dijelaskan. Yang penting kita sudah melakukan
kalau ada penundaan karena masalah itu ya bisa dijelaskan di penjelasannya sehingga kita bisa menilai bahwa penyebabnya itu bukan karena kesalahan murni dari perusahaan, tetapi juga ya kita semua sama-sama tahu lah Cortex itu bikin pusing seluruh Indonesia gitu ya. Tapi bagi yang sudah mempelajari detailnya mungkin bisa tahu. Ya, tetapi intinya tadi, yang penting sudah melakukan optimal seperti apa untuk menunjukkan bahwa kita ini sudah benar-benar wajib pajak yang eh, patuh gitu ya. Kita usahakan bukan bukan dapat penghargaan WP patuh ya, itu lain lagi. Tapi artinya kita sudah berusaha mematuhi semaksimal mungkin gitu. Baik, kasus serupa mungkin mau menjelaskan Pak Richard, apabila ada kendala terkait pelaporan, mungkin boleh diceritakan Pak Richard seandainya memang eh, di butir kedua untuk pertanyaan terkait perizinan dan kewajiban lapor itu, untuk pemegang IUJP khususnya, karena memang ini juga terkendala sistem. Bapak Ibu sudah merasa menyampaikan laporan triwulan, artinya dalam tahun 2025 yang lalu itu sudah ada 4 laporan. Seandainya memang ternyata masih menerima surat cinta dari Minerba karena dianggap tidak menyerahkan laporan, Bapak Ibu bisa klaim bahwa dan menunjukkan bukti bahwa memang Bapak Ibu sudah menyiapkan laporan, sudah dikirimkan tanggal berapa, melalui apa. Kami juga nanti bisa mengevaluasi di tim asesor dan dewan juri bahwa yang kami nilai adalah memang uh, apakah Bapak Ibu sudah memenuhi kewajiban tersebut. Mungkin Pak Richard bisa ceritakan lebih lanjut contoh kasusnya. Iya, terima kasih Bu Esti. Pernah juga terjadi di kasus bahwa ada perusahaan yang sudah melaporkan secara rutin laporan triwulan, tapi masih mendapatkan surat teguran dianggap karena belum melapor. Itu hanya ada kesalahan sistem semata. Tapi sebagai pelapor kan kita punya bukti bahwa kita sudah melapor. Bukti itu saja yang perlu disampaikan kepada kita bahwa kami sudah melakukan pelaporan secara berkala. Itu sudah menjadi cukup buat kita. Karena kami paham situasinya, mungkin akan ada satu dua hal kendala teknis dalam hal pelaporan-pelaporan dan itu mungkin saja terjadi. Jadi kami bisa memaklumi. Yang penting ya seperti Pak Bambang juga sampaikan bahwa ada kepatuhan dari perusahaan untuk melakukan kewajibannya dalam hal pelaporan. Dengan menunjukkan bukti itu bahwa sudah melapor, itu maka kami anggap bahwa perusahaan memang sudah patuh melaksanakan kewajibannya. Bisa saya tambahkan ya, kalau perusahaan yang IUJP itu kewajiban pelaporan itu umumnya ada dua ya, 3 bulanan. Satu ke KTT, artinya ke pemilik tambang. Satu lagi ke Minerba. Nah, sekarang ada dua macam itu yang betul agak merepotkan. Tapi kalau dua-duanya sudah jalankan, nah, kalau terjadi misalnya ada perusahaan yang nanti kita nilai oke bagus ini ya. Nanti kalau ada masukan dari Minerba, oh yang ini ada harusnya dikurangi ini karena tidak membuat pelaporan gitu ya. Nah, padahal sebetulnya sudah membuat pelaporan, biasanya nanti akan kita cross check eh, teguran dari Minerba itu ke eh, perusahaan yang kandidat misalnya dapat penghargaan gitu ya. Nah, kemudian sudah bisa dibuktikan contoh tadi ya. Oh, ini loh, ya, kami sudah punya bukti laporan. Ya udah, kita coret teguran dari Minerba itu kita asumsikan sudah oke gitu. Jadi kita tidak bisa menerima gitu saja kalau misalnya ada masukan dari Minerba. Ini ada eh, surat cinta, surat teguran gitu ya. Kita nggak akan telan begitu saja. Kita selalu pasti akan cross check karena tidak bisa kita menilai begitu saja hanya karena pertimbangan sepihak.
Baik, ini tadi yang saya sampaikan juga Bapak Ibu, meskipun deadline pengumpulan adalah tanggal 10 Mei, ada baiknya Bapak Ibu tidak menunggu sampai hari terakhir. Apabila ada kasus-kasus seperti ini, katakanlah Minerba menyampaikan teguran ke kepada perusahaan, lalu nanti berbeda dengan data yang disubmit Bapak Ibu, kami akan melakukan konfirmasi, dan konfirmasi ini tentunya mungkin supaya Bapak Ibu memiliki waktu untuk mempersiapkan jawaban tambahan atau verifikasi lainnya, eh, sehingga jangan mepet 10 Mei baru dikumpulkan. Demikian. Ada lagi pertanyaan atau sudah cukup jelas tadi, Bapak Fikri ya dari BSS? Sudah jelas, Bu, Pak. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan lain? Baik, sudah tidak ada yang raise hand atau pertanyaan lewat chat. Adakah Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan? Sehingga bisa didengar dan juga disimak oleh perusahaan lain yang mungkin tidak hadir juga pada saat ini, karena saya ingatkan kembali, uh, seluruh technical meeting ini direkam dan akan diunggah dalam kanal YouTube Aspindo, sehingga bisa menjadi bahan juga untuk rekan-rekan dari perusahaan lain atau rekan-rekan Bapak Ibu dalam perusahaan yang akan ikut dalam satu tim untuk uh, mempersiapkan entry di IMS Awards ini. Baik Bapak Ibu, bila sudah tidak ada pertanyaan lagi, kami akan tutup technical meeting pada sore hari ini. Namun apabila di kemudian hari ada satu dua hal yang ingin dipertanyakan, yang ingin ditanyakan, baik itu secara teknis maupun non teknis terkait IMS Award, silakan untuk menghubungi PIC dari IMS Award, Ibu Esti. Nanti nomornya sudah dibagikan di website juga ada. Jadi tinggal dihubungi saja Ibu Esti untuk tanya-tanya. Ada baiknya saran kami Bapak Ibu harap mempersiapkan dulu data-datanya, menjawab pertanyaan dengan baik-baik sebelum melakukan submission. Karena seperti yang sudah kami sampaikan, ketika Bapak Ibu sudah submit, maka kami akan menjawab itu adalah jawaban yang final. Baik, kalau sudah tidak ada, kami tutup technical meeting pada sore hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih, semua. Mbak. Terima kasih semua. Terima kasih, Bapak.